Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang berbahagia, saya akan memperbincangkan persoalan kunci kemajuan pendidikan Islam. Karena pendidikan Islam masih selalu dalam urutan di bawah, di dalam ranking kemajuan lembaga pendidikan Islam. Sehingga perlu kita carikan solusi. Menurut saya bahwa kunci kemajuan pendidikan Islam itu ada 3. Yang pertama adalah epistemologi pendidikan Islam. Yang kedua, manajemen pendidikan Islam. Dan yang ketiga adalah kesadaran pendidikan atau kesadaran pendidikan Islam. Kembali yang pertama, bahwa persoalan epistemologi pendidikan Islam itu menjadi kunci kemajuan pendidikan Islam di wilayah pengembangan pemikiran, gagasan, ide, konsep, proposisi, lebih jauh lagi adalah teori pendidikan Islam. Karena itu kalau kita melihat bahwa kita susah menemukan teori-teori pendidikan Islam yang dibangun oleh tokoh-tokoh Islam, yang dibangun oleh pakar-pakar pendidikan Islam, itu tidak lain dan tidak bukan karena kelemahan mereka dalam penguasaan dan penerapan epistemologi pendidikan Islam itu. Dan secara umum kelemahan umat Islam secara menyeluruh pada wilayah epistemologi ini. Sementara di Barat sedang gencar-gencarnya mengembangkan epistemologi, bukan hanya mengembangkan secara normatif dan teoritis, tetapi menerapkan epistemologi dalam bentuk tindakan-tindakan real, karena itu kemudian kita bisa menyaksikan perkembangan sains dan teknologi. Dalam konteks pendidikan Islam, apabila epistemologi itu dipelajari, dikuasai, dan diterapkan di dalam meracik konsep pendidikan Islam, dalam meracik teori pendidikan Islam, saya sangat optimis bahwa ke depan akan bisa menghadirkan berbagai model pemikiran, berbagai model bahkan teori pendidikan Islam itu. Kemudian yang kedua adalah manajemen pendidikan Islam. Kalau selama ini banyak lembaga pendidikan Islam posisinya selalu berada di bawah, karena secara kelembagaan disebabkan oleh manajemen pendidikan Islam yang lemah. Jadi manajemen pendidikan Islam ini sebagai kunci untuk memajukan pendidikan Islam pada wilayah penyelenggaraan pendidikan Islam atau pada wilayah kelembagaan pendidikan Islam. Ada banyak contoh bahwa ada sekolah yang dulu tidak maju, kemudian sekarang maju karena manajernya profesional. Ada yang sebaliknya bahwa dulu mengalami kemajuan, sekarang mengalami kemunduran karena justru kepalanya atau manajernya tidak profesional. Ada yang dulu maju tetap sekarang juga maju karena terjadi kontinuitas. Manajernya kebetulan dipegang oleh orang-orang yang profesional. Ada yang dulu tidak maju, sekarang juga tidak maju karena lembaga pendidikan itu bernasib buruk, belum pernah mendapat jatah pemimpin yang profesional atau manajer yang profesional. Dalam konteks pendidikan Islam, sesungguhnya manajemen pendidikan Islam itu sekarang sudah mendapat perhatian yang besar. Banyak yang sadar bahwa ini persoalan-persoalan penting dalam memajukan lembaga pendidikan Islam. Akhirnya dipelajari, dikuasai, dan diterapkan, sehingga belakangan ini pendidikan Islam mengalami kemajuan-kemajuan. Ada beberapa kasus dari ini mulai menjamur, mulai menular kepada yang lain, bahwa di kota-kota tertentu, lembaga pendidikan yang berada pada garda terdepan dari sisi kemajuan, itu disabet oleh lembaga pendidikan Islam, baik dalam bentuk madrasah, maupun sekolah yang bersifat madrasi seperti SMP Islam, SMA Islam. Ini terjadi di beberapa kota, misalnya di Malang, itu pada tingkat pendidikan dasar, itu pendidikan yang maju justru lembaga pendidikan Islam. Di Tuban kota juga seperti itu, kemudian di beberapa tempat juga seperti itu.
Jadi ada perkembangan yang cukup menggembirakan, meskipun kalau dibandingkan dengan jumlah yang lain, tentu ini masih fenomena yang kecil. Tapi meskipun kecil, ada persemaian untuk menuju pada kemajuan pendidikan Islam. Kemudian kunci yang ketiga adalah kesadaran pendidikan atau kesadaran pendidikan Islam. Kunci ini atau kesadaran pendidikan itu menjadi kunci kemajuan pendidikan Islam pada dataran penguasaan ilmu, pengetahuan, pada dataran perubahan sikap peserta didik, pada dataran pengembangan wawasan dan lain sebagainya. Bahwa kesadaran pendidikan Islam atau kesadaran pendidikan ini ternyata menjadi kunci kemajuan pendidikan Islam yang terlantar. Selama ini kesadaran itu kurang diperhatikan. Baik pemerintah, para praktisi, para pakar pendidikan Islam, atau pakar pendidikan lebih banyak terfokuskan pada persoalan-persoalan kurikulum. Kurikulum banyak didanai oleh pemerintah. Kurikulum menyibukkan pimpinan lembaga pendidikan untuk mengadakan seminar, workshop, dan lain sebagainya. Karena mereka memandang bahwa peran kurikulum sangat penting, bahkan sebagai penentu keberhasilan pendidikan Islam. Saya pribadi memandang bahwa kurikulum itu penting, saya tidak bisa mengingkari. Tetapi dalam hal penguasaan ilmu pengetahuan, dalam hal merombak sikap peserta didik, menurut saya kesadaran jauh lebih penting. Kalau kurikulum itu hanya menjadi pendukung, penyokong terhadap kemajuan pendidikan Islam. Tetapi kalau kesadaran pendidikan Islam atau kesadaran pendidikan itu menjadi penentu keberhasilan pendidikan Islam. Banyak contoh-contoh tentang ini, misalnya dalam sejarah Islam, kita mencatat seorang Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, kemudian Al-Khawarizmi, kemudian Jabir ibnu Hayyan. Mereka adalah tokoh-tokoh yang besar. Bahkan keempat imam fikih, Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, diyakini oleh para pakar fikih sekarang ini, orang yang memiliki kapasitas dan kualitas semacam itu dalam bidang fikih tidak bakalan muncul lagi. Sementara kita melacak sejarah, mereka itu pada masa studinya, pada masa belajarnya, madrasah saja belum berdiri. Mereka belajar dari seorang guru atau syekh, berpindah pada guru yang lain. Kita bisa mempertimbangkan dan memperhatikan betapa kurikulumnya sangat sederhana. Tetapi kesadaran mereka dalam menguasai Islam, dalam mendalami Islam, yang luar biasa. Demikian pula kesadaran para syekhnya, para gurunya dalam membina murid-muridnya juga luar biasa. Kemudian kita berpindah pada contoh di Indonesia. Misalnya pemimpin organisasi Al-Irsyad, Syekh Asurkati, itu memiliki pola pendidikan yang berbeda. Jadi kalau zaman Imam Hanafi CS itu tadi berpindah dari satu guru ke guru yang lain, dari satu syekh ke syekh yang lain, Imam Asurkati itu menggunakan pola yang berbeda, yaitu proses pembelajaran berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Misalnya hari ini di rumahnya Budi, besok di rumahnya Jono, kemudian besok lusa berada di rumahnya Mangil. Tetapi kita melihat proses yang sederhana itu dengan kurikulum yang sederhana itu menghasilkan tokoh-tokoh besar. Tercatat misalnya Profesor Dr. H.M. Rosidi, Menteri Agama pertama. Kemudian tokoh Persis A. Hasan Bandung. Kemudian pengarang Kamus Indonesia Arab, yaitu Muhammad M. As'ad Al-Halali. Nah, mereka menjadi tokoh-tokoh besar walaupun mereka dididik, dibina menggunakan cara-cara yang sederhana, kurikulum yang sederhana. Tetapi kesadaran saya Asurkati, apalagi kesadaran para siswa, minimal 3 orang yang saya sebutkan tadi,
itu betul-betul kesadaran yang sangat kuat untuk mempelajari, mendalami, dan memahami Islam. Contoh lain, banyak orang-orang yang melakukan otodidak rata-rata adalah orang-orang yang sukses. Baik Ayub Rosidi, Rosian Anwar maupun Hamka. Ayub Rosidi itu sekolah, yaitu sekolah di Taman Madya, sekarang ukurannya SMA atau SMU. Dia pintar, menjelang ujian dia mendengar ada kecurangan atau pembocoran soal. Akhirnya dia menulis surat pada gurunya, minta maaf, saya tidak mengikuti ujian. Tetapi di dadanya berkobar, semangat saya harus mengalahkan kawan-kawan yang mengikuti ujian. Kalau mereka kemudian kuliah, saya juga harus mengalahkan mereka, meskipun saya tidak kuliah. Nah, modalnya adalah membaca, kemudian menulis, sehingga dia berhasil menulis lebih dari 100 buku. Ia menjadi guru besar di Osaka Gaide di Jepang selama 22 tahun. Ia mendapat hadiah dan penghargaan dari pemerintah Australia, dari Kaisar Jepang, dan pemerintah Brunei Darussalam. Ada satu kalimat yang menarik untuk kita simak dari Ayub Rosidi ini, bahwa selama hidup saya tidak pernah mencari pekerjaan, tetapi pekerjaanlah yang mencari saya. Jadi ini cermin atau gambaran bahwa kesadaran untuk menguasai ilmu itu betapa pentingnya, menjadi kunci kemajuan pendidikan Islam maupun kemajuan pendidikan yang selama ini sebagai kunci yang terpendam, kunci yang terlantarkan baik oleh pemerintah maupun pihak swasta, termasuk para pimpinan, para pakar pendidikan Islam di Indonesia ini maupun di negara-negara yang lain. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.